Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 78. Di kantor. "Permisi Pak, Bapak sudah ditunggu di ruang rapat," ucap Farhan yang masuk ke dalam ruangannya. "Apa berkas-berkas yang saya minta sudah kamu letakkan di meja saya?" tanya Atar. "Sudah Pak," ucap Farhan. Farhan memandang ke arah kursi sofa. Pria itu memandang istri bosnya yang duduk di sofa tersebut. Atar memindahkan folder yang sudah disiapkannya ke dalam flash disk. Pria itu berdiri dari duduknya. Matanya memandang istrinya duduk di sofa sambil mainkan ponselnya. Pria bertubuh tinggi dan tegap itu mendekati istrinya. Atar duduk di sebelah istrinya. Keningnya berkerut, saat istrinya tidak memandang ke arahnya sama sekali. Istrinya hanya fokus dengan ponsel di tangannya. "Apa mau? Ponselnya habis Sandra," ucapnya melepaskan handsfree yang menempel di telinga istrinya. Alisa tersenyum lebar saat memandang suaminya yang duduk di sebelahnya. "Jangan Bi," ucapnya yang mencium bibir suaminya sekilas. Mata Farhan terbuka lebar saat melihat adegan pengantin baru di depannya. Pria itu membalikkan tubuhnya saat melihat tatapan tajam bosnya. Atar tersenyum saat istrinya mencium bibirnya. Istrinya begitu sangat tahu kelemahan terbesarnya. Dia tak akan bisa berkata apa-apa lagi bila melihat senyum istrinya begitu sangat manis ditambah kecupan di bibirnya. "Habi mau rapat sebentar," ucapnya. "Iya Bi," jawab Alisa. "Tadi lagi lihat apa?" tanyanya. "Isa lagi nonton drakor Bi," ucap Alisa. "Drakor apa?" tanya Atar. "Drama Korea Bi," ucap Alisa tersenyum lebar. Atar menganggukkan kepalanya. Dia mengusap kepala istrinya dan mencium kening istrinya. "Nanti bila pengen sesuatu kasih tahu Saria," ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya. "Sekretaris Habi yang seksi," ucapnya. Atar sedikit tersenyum saat mendengar ucapan istrinya dan menganggukkan kepalanya. Alisa memajukan bibirnya memandang suaminya. Atar tersenyum saat melihat istrinya terlihat cemburu. Diciumnya bibir istrinya dengan sangat lembut. "Sekretaris Habi duduknya di luar, bukan di dalam," ucapnya agar istrinya tidak berpikiran yang macam-macam. Alisa hanya diam memandang suaminya. "Habi rapat sebentar ya," ucapnya. "Iya Bi," jawab Alisa. Alisa begitu sangat kaget saat melihat ternyata ada seorang pria yang berdiri di depan meja kerja suaminya. "Sejak kapan ada orang di sini?" tanyanya dengan mengecilkan suaranya. "Sejak tadi," jawab Atar. Mata Alisa terbuka lebar saat mendengar jawaban suaminya. Alisa mencubit pinggang suaminya. "Sakit sayang," ucapnya yang memegang tangan istrinya. "Kenapa Habi nggak kasih tahu Isa kalau ada orang?" ucapnya dengan wajah yang memerah. Alisa menyembunyikan wajahnya di dada suaminya. Atar tersenyum dan memeluk istrinya. "Habi sudah ditunggu sayang," ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya. Dia berusaha kesal saat mengetahui ada orang dalam ruangan itu. Namun suaminya tidak memberitahukannya. Alisa memandang suaminya pergi meninggalkan ruangan. Alisa menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Sekali ia berusaha menyembunyikan rasa malu yang saat ini dirasakannya. "Biarin aja, anggap aja orang tadi nggak lihat," ucapnya yang kembali menempelkan handsfree di telinganya dan melanjutkan menonton film drakornya. Alisa begitu sangat menikmati drama Korea yang saat ini ditontonnya. Tanpa sadar ternyata dia sudah menonton film itu hingga selesai. Alisa tersenyum memandang suaminya yang baru masuk ke dalam ruangan.
Sudah siap Bi rapatnya, ucap Alisa menutup layar ponselnya. Dengan cepat Alisa menyimpan ponselnya. Bisa ribet urusannya kalau ponsel Isa disita Habi hanya karena nonton drakor, pikirnya. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu berjalan mendekati istrinya dan duduk di sebelah istrinya. Kita sholat di sini dulu ya. Selesai sholat baru ke rumah sakit, ucapnya yang buka kancing jasnya. Iya Bi, jawab Alisa tersenyum lebar memandang suaminya yang buka jasnya. Alisa begitu sangat suka melihat suaminya yang begitu sangat ganteng dan gagah memakai setelan jas dan dasi. Bahkan suami terlihat begitu sangat keren saat membuka jasnya. Gak nyangka Isa bisa punya suami yang ganteng seperti ini, ucapnya di dalam hati. Kenapa lihat Habi sampai seperti itu, ucapnya. Habi ganteng pakai sejas segini, ucapnya jujur. Iya, istri Habi yang pasangin, ucap Atar yang tersenyum kecil memandang istrinya. Sejak awal datang ke kantor hingga rapat, hampir semua karyawannya memuji penampilannya. Besok Isa pasangin lagi dasinya, ucap Alisa yang tersenyum lebar. Ayo sayang ke kamar, ucap Atar. Pria itu berdiri dan sedikit menarik tangan istrinya agar ikut berdiri. Iya Bi, ucap Alisa berdiri dan mengikuti suaminya. Atar merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Waktu sholat masih 1 jam lagi, ucapnya yang melonggarkan dasinya. Atar menepuk tempat tidur di sebelahnya. Alisa naik ke atas tempat tidur dan berbaring di sebelah suaminya. Alisa memandang suaminya yang memejamkan matanya. Habi capek ya, tanyanya. Atar membuka matanya, pria itu tersenyum memandang istrinya. Pusing, jawabnya. Kenapa? Tanya Alisa. Nahan hasrat, jawabnya. Hasrat apa Bi? Tanya Alisa. Atar tersenyum memandang istrinya. Pria itu berdiri dan mengunci pintu kamarnya. Bi, mau ngapain? Tanya Alisa yang membesarkan matanya. Nungguin sampai pulang, gak tahan sayang, ucapnya berada di atas tubuh istrinya. Tapi Bi, ucap Alisa yang berusaha menjauh dari suaminya. Gak ada tapi-tapian, ucapnya yang mencium bibir istrinya. Bi, jangan lama, ini kantor, pintanya. Iya sayang, bentar aja, jawabnya. Alisa hanya memejamkan matanya saat suaminya menarik roknya ke atas. Alisa membuka mukenanya setelah ia selesai sholat bersama dengan suaminya. Alisa mengeringkan rambutnya dengan handuk. Alisa memandang suaminya yang hanya memakai baju kemeja. Jasnya nggak usah dipakai lagi ya sayang, ucap Atar yang tersenyum memandang istrinya. Pakai Bi, nanti orang curiga, ucapnya. Curiga apa? Tanya Atar. Lihat Habi yang keluar sudah nggak pakai dasi dan juga jas, ucapnya. Palingan mereka bilang pengantin baru, biasa, ucapnya tersenyum genit memandang istrinya. Bi, Isa malu, ucap Alisa. Kenapa harus malu sih? Udah resmi, ucapnya. Alisa menggelengkan kepalanya. Alisa melilitkan handuk di rambutnya. Habi duduk sini, ucapnya yang memerintah suaminya. Dengan sangat patuh tanpa protes, pria itu mengikuti perintah istrinya. Alisa mengambil jas dan juga dasi suaminya yang ada di atas tempat tidur. Alisa duduk di atas pangkuan suaminya dan memasangkan dasi di leher suaminya. Alisa tersenyum lebar memandang wajah suaminya yang begitu sangat pasrah menunggunya sampai selesai memasangkan dasi. Sepertinya Isa masih belum terlalu ingat sih caranya, ucapnya turun dari pangkuan suaminya. Alisa mengambil ponselnya dan mencari video tutorial memasang dasi di YouTube. Alisa duduk di atas pangkuannya dan menang video seiring diputarnya. Alisa mulai fokus dengan dasi yang melingkar di leher suaminya. Sudah, ucapnya tersenyum lebar ketika usahanya masang dasi selesai. Atar tersenyum memandang istrinya itu.
dan mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. "Terima kasih," ucapnya. "Iya, Bi," jawab Alisa yang menganggukkan kepalanya. "Bi, Isa mau sisir rambut sebentar," ucapnya yang melepaskan handuk yang ada di rambutnya. Atar memandang istrinya, ia mencium wangi rambut istrinya. "Kalau di sini semua perlengkapannya lengkap," ucapnya. "Tapi nggak boleh sering-sering, Bi," ucap Alisa. "Siapa yang larang?" tanyanya. Alisa diam dan memajukan bibirnya. Sudah pasti tidak akan ada yang berani melarang suaminya.